Rina duduk di ruang tamu, menatap keluarganya yang sedang tertawa bersama. Ardi, suaminya yang tampak begitu gagah dan penuh percaya diri, sedang mengajak anak-anak mereka bermain permainan papan di meja makan. Dua anak mereka, Dika dan Lila, sibuk menatap pion-pion warna-warni di atas papan, saling bertukar tawa dengan penuh keceriaan. Begitu damai, begitu sempurna, begitu lengkap. Rina tersenyum melihat pemandangan itu. Meskipun ada sesuatu dalam hatinya yang terasa ganjil, sesuatu yang belum bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ardi, pria yang telah menjadi suaminya selama 8 tahun, tampak begitu sempurna di mata banyak orang. Mereka memiliki rumah yang nyaman, 2 anak yang ceria, dan kehidupan yang terlihat stabil. Rina, meskipun tidak bisa dibilang kaya raya, merasa cukup bahagia dengan segala yang mereka miliki. Ia adalah wanita yang bekerja keras, mencoba menjaga rumah tangga mereka tetap berjalan dengan lancar. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, dan memastikan Ardi berangkat kerja dengan baik. Ia merasa bangga menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai seorang desainer grafis paruh waktu yang cukup menghasilkan. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Rina mulai merasa bahwa Ardi mulai menjauh. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaan paranoid belaka, tetapi lama-kelamaan, ia mulai merasa bahwa ada yang tidak beres. Ada jarak yang semakin lebar antara mereka berdua. Ardi mulai sering pulang larut malam, dan meskipun ia tidak pernah mengatakan apa yang ia lakukan, Rina merasakan adanya perubahan dalam sikapnya. Tidak hanya itu, Rina juga mulai merasa bahwa Ardi semakin sibuk dengan pekerjaannya. Beberapa kali ia mencoba berbicara dengan Ardi, mencoba mencari tahu apa yang sedang mengganggunya, tetapi Ardi selalu memberikan alasan yang rasional. Aku hanya sibuk, Rina. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Katanya setiap kali Rina menanyakan hal tersebut. Dan meskipun Rina tahu bahwa Ardi adalah seorang pekerja keras, ia mulai merasa bahwa ada yang disembunyikan darinya. Rina bukan tipe wanita yang cemburu berlebihan atau curiga tanpa alasan yang jelas. Namun, perasaan itu, perasaan tidak nyaman yang semakin tumbuh, tidak bisa ia pungkiri. Ia memutuskan untuk mencoba mencari tahu lebih banyak, berharap bahwa rasa curiganya hanya salah paham belaka. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasa cemas itu semakin mengganggu. Setiap kali Rina bertanya tentang teman-teman kerja Ardi atau apa yang terjadi di kantor, Ardi selalu menjawab dengan cepat dan mudah. Tetapi ada satu hal yang semakin jelas. Ardi semakin sering memeriksa ponselnya dengan cemas. Ia selalu menggenggam ponsel itu dengan erat, dan seringkali pergi ke ruang lain untuk mengangkat telepon yang masuk. Hal itu mulai membuat Rina merasa aneh, seperti ada yang tidak beres, meskipun ia tidak bisa menemukan bukti konkret apapun. Sampai pada suatu pagi, segalanya berubah. Rina sedang membersihkan rumah ketika ponsel Ardi yang tergeletak di meja ruang tamu tiba-tiba berbunyi. Nama yang tertera di layar membuat Rina terkejut. Itu adalah nama seorang wanita, Sarah. Rina mengingat nama itu karena beberapa minggu sebelumnya, Ardi sempat menyebutnya dalam percakapan mereka. Sarah adalah rekan kerja Ardi, tetapi sepertinya ada yang berbeda kali ini. Rina merasa dilema. Apakah ia harus membuka ponsel itu dan mencari tahu lebih lanjut? Rasa penasaran dan kecemasannya mulai menguasai pikirannya. Ia tahu, jika ia membuka ponsel itu, ia mungkin akan menemukan sesuatu yang tak ingin ia ketahui, tetapi perasaan itu terus menghantui. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Rina memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mengangkat ponsel itu dan melihat pesan yang masuk. Pesan pertama yang dilihat Rina adalah pesan dari Sarah yang tertulis. Aku sudah rindu, Ardi. Kita bisa bertemu setelah jam kerja, kan? Rina merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia membaca pesan itu beberapa kali, mencoba mencerna apa yang baru saja ia baca. Ketika ia mencoba menenangkan dirinya, pikirannya mulai berlarian. Apakah ini artinya Ardi benar-benar menjalin hubungan dengan Sarah? Apakah ini adalah perselingkuhan yang telah lama ia rasakan, tetapi tidak pernah ia buktikan? Rina menutup ponsel itu dengan tangan yang gemetar.
Ia merasa dunia seperti berputar sangat cepat. Semua kebahagiaan yang ia rasakan selama ini dengan Ardi, semua impian yang mereka bangun bersama, seolah-olah retak dalam sekejap. Ia merasa sangat bingung. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa ini hanya sebuah kesalahpahaman, tetapi di sisi lain, semuanya tampak terlalu jelas untuk diabaikan. Rina tahu, untuk melangkah lebih jauh, ia harus memiliki bukti lebih dari sekadar pesan. Jadi, ia memutuskan untuk mencari cara agar bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, Rina berhasil mendapatkan kesempatan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia tahu bahwa Ardi sering pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, dan kali ini, ia memutuskan untuk mengikutinya. Dengan hati yang berdebar, Rina mengikuti Ardi dalam perjalanan bisnisnya, berusaha untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rina merasa seperti detektif dalam film, memerhatikan setiap gerak-gerik Ardi, yang tampaknya tak menyadari keberadaannya. Ia mengikuti Ardi hingga ke sebuah kafe di luar kota, tempat yang sering dikunjungi oleh Ardi saat melakukan perjalanan dinas. Rina berdiri di luar kafe, mengamati dengan hati yang penuh kecemasan. Tiba-tiba, Ardi keluar dari kafe itu, dan di sampingnya, ada seorang wanita yang Rina kenali sebagai Sarah. Mata Rina terbelalak, dan jantungnya berdebar kencang. Mereka tampak sangat akrab, berdua tertawa bersama, seolah-olah tidak ada yang salah. Rina merasa seperti dunia runtuh di depannya. Ia ingin berlari dan menghampiri mereka, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa sangat terluka, merasa seolah-olah seluruh hidupnya telah dihancurkan dalam sekejap mata. Rina mengamati mereka lebih lama, mencoba menahan air mata yang ingin keluar, tetapi hatinya sudah penuh dengan kekecewaan. Hari itu, Rina kembali ke rumah dengan perasaan yang hancur. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi satu hal yang pasti, segala yang ia duga ternyata benar. Ardi telah mengkhianatinya. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk berbicara dengan Ardi. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk mengungkapkan perasaan yang begitu kompleks. Rasa kecewa, marah, dan terluka, tapi ia tahu bahwa sudah saatnya ia menghadapi kenyataan. Rina duduk di meja makan, matanya terfokus pada piring kosong di depannya. Dia seakan-akan bisa mendengar detakan jantungnya yang cepat. Ardi, suaminya, duduk di sebelahnya, sedang meminum kopi dengan tenang seolah-olah tak ada yang terjadi. Namun, Rina merasa hatinya sedang tercekik. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan dalam beberapa minggu terakhir, semakin mengarah pada satu kesimpulan yang tak ingin ia akui. Ardi telah berubah. Ia merasa dirinya begitu dekat dengan pria itu, tetapi kini ada sebuah jarak yang tak bisa dijelaskan. Ia bisa merasakannya, meskipun Ardi tak pernah langsung berkata atau bertindak secara terang-terangan. Sudah beberapa kali Rina mencoba untuk mengungkapkan kecurigaannya kepada Ardi, tetapi setiap kali ia melakukannya, Ardi selalu mengelak dengan alasan yang rasional dan meyakinkan. Aku hanya sibuk. Rina, jangan khawatir, aku masih mencintaimu, kata Ardi suatu malam ketika Rina menanyakan mengapa ia selalu pulang larut dan seolah-olah menghindari percakapan lebih dalam. Namun, rasa curiga Rina tidak bisa lagi ia abaikan. Perasaan itu telah berkembang menjadi kegelisahan yang mendalam. Rina mulai memperhatikan setiap detail tentang Ardi yang sebelumnya mungkin tidak terlalu ia perhatikan. Ponsel Ardi yang selalu ia letakkan begitu hati-hati, tanpa memberinya kesempatan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Panggilan masuk yang tidak pernah bisa ia lihat, selalu diajukan dengan alasan untuk tidak mengganggu pekerjaan. Rina merasa bahwa semakin lama, semakin banyak hal yang ditutup-tutupi oleh Ardi. Namun, keinginan Rina untuk tidak terlalu berpikir negatif masih ada. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Ardi mungkin memang sedang stres dengan pekerjaannya yang semakin banyak. Tetapi, perasaan cemas itu tetap menghantuinya. Dan semakin hari, kecurigaannya semakin kuat. Hari demi hari berlalu, dan Rina semakin merasa terasingkan. Satu-satunya waktu yang ia habiskan bersama Ardi adalah ketika mereka makan malam atau berkumpul dengan anak-anak. Tetapi itu semua terasa kosong. Ardi seperti seorang pria yang tinggal di rumah mereka, namun jiwanya tidak ada di sana.
Ia merasa seperti seorang asing yang tinggal di rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Rina berusaha untuk berbicara dengan Ardi lebih sering, mencari cara agar bisa merasakan kembali kedekatan mereka. Namun, setiap kali ia mencoba membuka percakapan, Ardi selalu sibuk atau memberikan alasan yang bisa membuatnya berhenti bertanya lebih lanjut. Ardi seakan-akan tidak pernah merasa ada yang aneh dengan sikapnya. Rina, di sisi lain, merasa seperti terperangkap dalam kebohongan yang terus berkembang. Pada suatu malam, ketika Ardi sedang di kamar mandi, ponselnya yang terletak di atas meja ruang tamu berbunyi. Rina menatap ponsel itu dengan perasaan cemas. Ia tahu, ia harus segera tahu apa yang sedang terjadi, dan ia merasa saat itulah kesempatan yang tepat untuk mencari tahu lebih lanjut. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Rina akhirnya memutuskan untuk mengambil ponsel itu. Dengan hati yang berdebar-debar, ia membuka layar ponsel yang terkunci menggunakan pola yang ia ingat. Begitu membuka ponsel Ardi, Rina langsung menemukan beberapa pesan yang mengarah pada kecurigaannya. Pesan-pesan itu sebagian besar dari seorang wanita bernama Sarah. Nama itu sudah tidak asing bagi Rina, karena Ardi sempat menyebutnya beberapa kali ketika membicarakan pekerjaan. Namun, pesan-pesan yang kini ia baca sangat berbeda dari percakapan biasa. Salah satu pesan yang paling mencolok adalah, "Aku merindukanmu, Ardi. Bisakah kita bertemu minggu ini? Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu." Rina merasa seluruh tubuhnya kaku. Jantungnya berdebar sangat cepat. Tetapi ia tetap melanjutkan membaca. Ada beberapa pesan lainnya yang bahkan lebih menggambarkan kedekatan mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Sarah menyebutkan rindu, dan Ardi membalas dengan pesan-pesan yang penuh perhatian. Bahkan menggunakan kata-kata yang seharusnya hanya digunakan untuk pasangan yang saling mencintai. Rina menutup ponsel itu dengan tangan yang gemetar. Perasaannya campur aduk antara marah, kecewa, dan terluka. Apa yang baru saja ia baca adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Ardi telah menjalin hubungan gelap dengan Sarah. Hatinya terasa seperti tercabik-cabik, dan seluruh dunia yang ia kenal seakan runtuh begitu saja. Semua kebahagiaan yang ia rasakan bersama Ardi, semua kenangan indah bersama, tiba-tiba menjadi begitu kosong dan tidak berarti. Rina tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa hancur. Namun ada juga rasa marah yang membara. Ia ingin sekali menuntut penjelasan. Tetapi ia juga merasa takut akan kenyataan yang harus ia hadapi. Rina terdiam beberapa saat, berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa menit, ia memutuskan untuk tidak langsung menghadapi Ardi dengan bukti ini. Ia ingin berpikir terlebih dahulu, mencari tahu langkah apa yang harus diambil. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa canggung. Rina dan Ardi makan bersama seperti biasa, tetapi perasaan Rina penuh dengan kecemasan. Setiap kata yang keluar dari mulut Ardi terasa seperti sebuah kebohongan besar yang ia coba sembunyikan. Rina berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan apa yang ia ketahui. Tetapi hatinya terus dihantui oleh kebenaran yang baru saja ia temukan. Pada akhirnya, Rina memutuskan untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia harus menghadapi Ardi, tetapi bukan hanya dengan pertanyaan kosong. Ia memiliki bukti, dan kali ini, ia tak akan membiarkan dirinya terus dibohongi. Pagi itu, ia menunggu Ardi selesai sarapan, dan setelah anak-anak pergi ke sekolah, Rina menghadapinya. "Ardi, kita perlu bicara," katanya dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Ardi menatapnya bingung. "Ada apa, Rina? Apa kamu merasa ada yang salah?" Rina menatap suaminya, merasakan hatinya yang penuh dengan amarah yang terpendam. "Aku tahu, Ardi. Aku tahu tentang Sarah." Ardi terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia tampak terkejut dan panik. "Apa maksudmu?" Rina meletakkan ponsel di meja di hadapan Ardi. "Ini bukti dari pesan-pesan yang kamu kirimkan padanya. Ardi, aku tahu semuanya. Aku tahu bahwa kamu telah berselingkuh dengan Sarah." Ardi terlihat terpukul. Ia berusaha untuk menghindari pandangan Rina, tetapi kali ini, Rina tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri.
Rina merasa emosinya yang terkendali selama ini mulai meledak. Apa kamu tidak malu, Ardi? Kamu menghancurkan keluarga kita. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, dan kamu memilih untuk mengkhianatiku dengan wanita itu. Ardi hanya bisa diam, tak bisa berkata apa-apa. Rina merasa hatinya hancur, tetapi ia tahu, saat ini adalah saat yang tepat untuk menghadapi kenyataan, meskipun itu begitu menyakitkan. Setelah percakapan yang menegangkan pagi itu, Rina merasa hatinya dipenuhi oleh perasaan marah dan kecewa yang semakin membara. Ia tidak bisa berhenti memikirkan perasaan sakit yang menyerang setiap jengkal tubuhnya, yang perlahan-lahan mengisi ruang hatinya. Ardi, suaminya, orang yang selama ini ia percayai sepenuhnya, telah mengkhianati dirinya. Apa yang dulu ia anggap sebagai rumah yang penuh dengan kebahagiaan, kini terasa hancur berkeping-keping. Setelah Ardi pergi bekerja, Rina duduk di ruang tamu, menatap ponsel Ardi yang tertinggal di atas meja. Perasaannya semakin ragu. Ia tahu bahwa seharusnya ia tidak perlu lagi mencari bukti untuk melanjutkan langkah ini. Namun, entah kenapa, ada dorongan dalam dirinya untuk mencari tahu lebih dalam. Ia merasa ingin memastikan bahwa apa yang ia temui sebelumnya bukanlah sebuah kesalahan, dan bahwa tidak ada lagi ruang untuk keraguan dalam hatinya. Dengan hati-hati, Rina membuka ponsel itu lagi. Ia berusaha secepat mungkin, memastikan bahwa tidak ada satupun pesan atau informasi yang terlewat. Dalam beberapa menit, Rina kembali menemukan sejumlah pesan antara Ardi dan Sarah yang tidak kalah mengguncang. Rina merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang telah lama berlangsung. Pesan-pesan itu sangat jelas, penuh dengan ungkapan sayang, bahkan rencana untuk bertemu di hotel atau tempat-tempat pribadi lainnya. Namun, ada satu pesan yang sangat mencuri perhatian Rina. Pesan dari Sarah yang tertulis, "Kita bertemu malam ini, kan? Aku sudah booking hotel. Jangan khawatir, Ardi. Kita berdua bisa menikmati waktu tanpa gangguan." Rina terdiam, hatinya hancur. Ia tahu, ini bukan hanya sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam. Sebuah hubungan yang telah berlangsung cukup lama dan melibatkan janji-janji yang mereka buat di belakangnya. Rina merasa cemas dan marah sekaligus. Air matanya mulai mengalir, tetapi ia berusaha menahan tangisnya. Ia tahu, ia harus tetap kuat untuk menghadapi apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dengan perasaan yang bergejolak, Rina memutuskan untuk menindaklanjuti penemuannya. Ia membutuhkan bukti yang lebih kuat. Bukti yang bisa mengungkapkan kepada Ardi bahwa ia tahu persis apa yang telah dia lakukan. Setelah mencari-cari lebih lanjut, ia menemukan sebuah foto yang dikirimkan oleh Sarah. Itu adalah foto mereka berdua di sebuah restoran mewah, sedang tertawa bersama, dengan senyuman yang seolah-olah menyembunyikan segalanya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di balik senyuman itu tersembunyi kebohongan yang begitu dalam. Rina melanjutkan untuk memeriksa jejak digital Ardi, memastikan bahwa ia memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menghadapi suaminya dengan kepala tegak. Ia tahu, jika ia hanya mengandalkan kata-kata, Ardi bisa saja menyangkal semuanya dan membalikkan keadaan. Tetapi dengan bukti yang kuat, ia bisa menunjukkan kepadanya bahwa ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Rina merasa seperti seorang detektif yang sedang menggali fakta-fakta gelap, meskipun rasanya sangat menyakitkan. Tetapi di saat yang sama, ada perasaan lega yang mulai mengalir. Ia tidak lagi hidup dalam kebingungannya. Semua yang ia rasakan selama ini, kecurigaan yang semakin berkembang, kini terbukti dengan jelas. Ia tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Setelah mengumpulkan bukti-bukti tersebut, Rina merasa siap untuk menghadapi Ardi. Tetapi, ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Sarah, wanita yang telah merebut hatinya dari Ardi. Siapa dia sebenarnya? Mengapa ia begitu berani, bahkan mengirimkan pesan-pesan penuh rayuan seperti itu? Rina tahu, jika ia benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, ia harus tahu lebih banyak tentang Sarah. Tidak hanya karena rasa ingin tahu, tetapi juga untuk memberi pelajaran kepada wanita itu yang telah merusak rumah tangganya. Rina mulai mencari tahu lebih banyak tentang Sarah. Ia menemukan bahwa Sarah adalah seorang selebgram yang cukup terkenal. Followernya ribuan,
dan sebagian besar kontennya berkisar tentang kehidupan mewah dan glamornya. Rina melihat foto-foto Sarah yang sedang berlibur di tempat-tempat eksotis, berpose dengan pakaian-pakaian mahal, atau memamerkan barang-barang mewah yang sepertinya tidak ada habisnya. Namun, di balik kemewahan itu, Rina tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Sarah adalah wanita yang dengan tega merusak keluarganya. Itu membuatnya semakin marah. Mengapa seseorang merasa berhak menghancurkan kebahagiaan orang lain hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan? Rina merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang bisa mengungkapkan pengkhianatan ini ke dunia luar. Dengan tekad yang semakin bulat, Rina mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dia tidak hanya ingin menghadapinya secara langsung, tetapi juga ingin dunia tahu bahwa Ardi dan Sarah telah menghancurkan rumah tangga yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Rina tahu bahwa saat ini, dia memiliki kekuatan. Semua orang, baik keluarga, teman, bahkan orang asing yang melihat sosial media, harus tahu bahwa mereka telah dipermainkan oleh dua orang yang egois. Rina mengumpulkan bukti-bukti yang ada, termasuk percakapan antara Ardi dan Sarah, foto-foto mereka berdua, serta pesan yang jelas menunjukkan adanya hubungan terlarang. Ia mulai berpikir untuk memviralkan bukti-bukti tersebut ke sosial media. Sebuah langkah yang berani, tetapi di saat yang sama, ia merasa itu adalah cara untuk melepaskan diri dari rasa sakit yang ia rasakan. Hari itu, Rina berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia merasa tegar. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan dalam hidupnya. Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, ia akhirnya menemukan cara untuk mengungkapkan semuanya. Ardi dan Sarah akan melihat betapa kuatnya dirinya, dan betapa mereka telah salah mengira dirinya sebagai wanita yang lemah. Tepat ketika Ardi pulang ke rumah, Rina memutuskan untuk menghadapinya. Ardi, aku punya bukti yang cukup untuk mengakhiri semua ini, katanya dengan suara yang penuh ketegasan. Ardi terdiam, dan ekspresinya berubah. Ia tahu bahwa hari ini, ia tak akan bisa lagi menghindar dari kebenaran. Ardi berdiri terpaku di ambang pintu, menatap Rina yang duduk di kursi ruang tamu dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Ada ketegangan di udara, seolah-olah segala sesuatu yang ada di rumah itu akan meledak dalam sekejap. Rina, dengan mata yang penuh ketegasan, menatap Ardi tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan, saat di mana semua kebohongan yang dibangun selama bertahun-tahun akan terbongkar. Ardi, kita perlu bicara. Suara Rina terdengar datar, namun begitu penuh dengan kepastian. Tidak ada lagi ruang untuk perasaan ragu-ragu atau ketakutan. Semua yang ia rasakan sekarang hanyalah sebuah kebutuhan untuk melawan ketidakadilan yang ia terima. Ardi menanggalkan jaket kerjanya dan melangkah masuk ke ruang tamu. Wajahnya sedikit pucat, namun ia mencoba menutupi kegugupannya dengan senyum kecil yang tidak sepenuhnya berhasil. Ada apa, Rina? Kamu terlihat sangat serius. Jangan bilang kamu masih curiga soal aku pulang terlambat beberapa kali. Rina menatapnya, mata penuh kebenaran yang ia simpan dalam diam selama ini. Bukan soal itu, Ardi, jawabnya, matanya tajam. Aku sudah tahu semuanya. Tentang kamu dan Sarah. Ardi terkejut. Senyum di wajahnya langsung menghilang, digantikan dengan ekspresi cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, saat itu juga, ia telah kehilangan kendali atas situasi. Apa maksudmu, Rina? Kamu terlalu berpikir negatif. Itu semua tidak benar. Aku. Rina memotongnya. Jangan coba bohongi aku. Ardi, aku sudah melihat semuanya. Pesan-pesan dari Sarah, foto-foto kalian berdua, janji kalian untuk bertemu di hotel. Rina menarik ponsel Ardi yang sudah lama ia pegang, dan menampilkan bukti-bukti yang ia temukan. Pesan-pesan itu, penuh dengan rayuan dan kata-kata sayang, begitu jelas dan gamblang. Tidak ada ruang untuk menyangkalnya lagi. Ardi, yang awalnya ingin memberikan penjelasan, kini terdiam. Rina merasa marah. Air matanya mulai menggenang. Apa kamu tidak merasa malu, Ardi? Aku tahu kita tidak sempurna, tapi aku tidak pernah mengkhianatimu. Mengapa kamu memilih dia?
Suaranya bergetar, tapi ia tetap berusaha keras untuk tidak menangis. Rina menatap suaminya yang kini hanya bisa berdiri kaku, tidak mampu mengatakan apa-apa. Ardi, yang tak bisa lagi menghindari kenyataan, akhirnya duduk di kursi dekat Rina. "Rina, aku minta maaf," ujarnya. Namun kata-kata itu terasa kosong. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku memang bersalah, tapi aku akan berubah. Aku janji." Namun Rina tidak mudah terbuai dengan permintaan maaf Ardi. Tidak setelah semua yang ia alami. "Tidak, Ardi. Semua ini sudah terlalu jauh. Aku tahu bahwa kamu mungkin menyesal sekarang, tapi itu tidak mengubah apa yang sudah kamu lakukan," jawab Rina dengan suara yang tegas. Kebisuan Ardi menjadi tanda bahwa dia mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Rina menatapnya, mencoba mencari sedikit perasaan penyesalan dalam diri Ardi. Tetapi yang ada hanyalah pandangan kosong. Tidak ada rasa takut akan kehilangan yang terlihat di matanya. Hanya kebingungannya sendiri. "Apa kamu masih mencintainya?" Rina bertanya. Suaranya terdengar tegas meski hatinya mulai retak. Ardi menggigit bibirnya. Aku tidak tahu. Aku bingung. Rina, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Sarah, dia datang pada saat yang salah. Aku terjebak dalam situasi yang sulit, dan aku pikir aku butuh pelarian. Rina menatapnya dengan tatapan tajam. "Pelarian?" katanya dengan nada sinis. "Kamu ingin melarikan diri dari keluarga kita? Dari anak-anak kita? Dari aku?" Rina merasa sesak di dada. Perasaan yang penuh dengan kekecewaan semakin menguasai dirinya. Ia memandang Ardi untuk terakhir kalinya. "Aku sudah cukup. Ardi, aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Kamu sudah terlalu jauh mengkhianatiku. Aku sudah memutuskan." Suaranya tidak pernah serapuh itu. Namun ia tahu, ini adalah keputusan yang benar. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Ardi menundukkan kepalanya. Tak mampu berkata-kata lagi. Rina bisa melihat bahwa dia mulai menyadari bahwa semua ini sudah berakhir. Di satu sisi, Rina merasa lega, tetapi di sisi lain, rasa sakitnya tak bisa disembunyikan. Ia telah menjalani perjalanan panjang bersama Ardi, membangun sebuah rumah tangga yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Namun, kini ia harus menghadapinya dengan kenyataan pahit ini. Setelah beberapa saat hening, Rina bangkit. "Aku tidak akan lagi hidup dalam kebohongan ini, Ardi. Aku akan mengajukan perceraian," katanya, dengan suara yang penuh keyakinan. "Aku akan mulai hidup untuk diriku sendiri, dan aku akan memastikan anak-anak kita tetap bahagia." Ardi hanya bisa menatap Rina tanpa daya. Dia tidak bisa lagi membela diri. Rina tahu, perceraian adalah langkah terbaik untuk dirinya dan anak-anak mereka. Semua yang telah ia alami, semua yang telah mereka lalui, kini berakhir di sini, di ruang tamu ini, tempat yang dulu penuh dengan kebahagiaan. Keputusan Rina untuk mengajukan perceraian memulai babak baru dalam hidupnya. Tetapi babak ini tidak hanya berdampak pada keluarganya. Keputusan itu juga mempengaruhi Sarah, wanita yang selama ini diam-diam menjalin hubungan dengan suaminya. Sarah, yang selama ini merasa dirinya berada di atas angin berkat status selebgramnya, tidak pernah membayangkan bahwa hubungan gelapnya dengan Ardi akan terungkap. Ia menikmati kehidupannya yang mewah dan penuh perhatian, mendapatkan endorsement dari berbagai brand ternama, dan selalu dikelilingi oleh pengikut yang memujinya di sosial media. Namun, hari itu, semuanya berubah. Video yang diunggah oleh Rina ke sosial media menyebar dengan cepat. Rina tidak hanya menunjukkan bukti percakapan dan foto-foto yang mencurigakan, tetapi juga membagikan video konfrontasi dirinya dengan Ardi. Dalam video itu, jelas terlihat bahwa Ardi mengakui perselingkuhannya dengan Sarah dan berusaha meminta maaf kepada Rina yang begitu terluka. Video itu viral dalam waktu singkat, menyebar ke berbagai platform sosial media, dan tidak lama kemudian, akun Sarah dipenuhi dengan hujatan dan komentar negatif. Sarah yang awalnya merasa tak tersentuh oleh segala kritik ini harus menghadapi kenyataan bahwa dunia luar juga melihat dirinya dalam cahaya yang sangat buruk.
Para pengikutnya yang dulu setia, mulai menjauh, dan sejumlah besar sponsor yang sebelumnya mendukungnya mulai menarik diri. Sarah, yang hidup dalam bayang-bayang kemewahan, mendapati dirinya sekarang terjerat dalam kontroversi yang besar. Ia menerima banyak pesan dari para pengikutnya yang kecewa dan marah atas tindakannya yang merusak kehidupan orang lain. Saat itulah Sarah menyadari bahwa semua yang ia banggakan selama ini hancur begitu saja. Ia merasa terpojok, tidak tahu bagaimana cara keluar dari pusaran skandal ini. Dunia yang ia bangun dengan susah payah kini runtuh hanya karena sebuah perselingkuhan yang tidak pernah ia pikirkan akan berakhir seperti ini. Sarah berusaha menghubungi Ardi, berharap bisa memperbaiki keadaan, tetapi Ardi juga sedang menghadapi masalah besar. Ia merasa bahwa hidupnya kini telah hancur. Namun, tak ada lagi jalan untuk kembali. Semua yang mereka lakukan, semua kebohongan yang mereka rajut, telah terbongkar. Setelah konfrontasi yang menghebohkan dengan Ardi, Rina merasakan hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk, marah, terluka, kecewa, namun juga ada sedikit rasa lega. Ia akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini ia curigai, meski itu sangat menyakitkan. Namun, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebohongan yang selama ini dibangun dalam rumah tangga mereka. Kebutuhan untuk melepaskan diri dari belenggu ketidakpastian dan rasa tidak dihargai. Namun, meski perasaan sakit itu hadir, Rina tahu bahwa ia tidak bisa hanya berhenti begitu saja. Dia tidak hanya akan mengakhiri hubungan dengan Ardi, tapi ia ingin orang lain juga tahu betapa dalamnya pengkhianatan yang ia alami. Ia ingin semua orang melihat bagaimana dunia sosial media, yang selama ini tampak indah dan penuh kemewahan, bisa menyembunyikan kegelapan yang berbahaya. Dengan perasaan yang tegas, Rina memutuskan untuk memviralkan hubungan gelap suaminya dengan Sarah. Rina tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan mungkin akan menjadi kontroversial, tetapi ia merasa bahwa itulah cara untuk membuat semuanya selesai. Ardi dan Sarah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka perlu tahu bahwa pengkhianatan mereka akan mendapat konsekuensinya. Rina membuka akun media sosialnya. Selama ini, dia jarang berbagi hal-hal pribadi. Kebanyakan postingannya adalah tentang keluarganya, anak-anaknya, dan kesehariannya yang penuh dengan aktivitas rumah tangga. Namun hari itu, dia memutuskan untuk menggunakan platform itu sebagai cara untuk menyuarakan ketidakadilan yang telah dia alami. Dengan hati yang tegar, Rina mulai mengunggah bukti-bukti yang ia temukan, pesan-pesan yang menggambarkan betapa dalamnya hubungan mereka, foto-foto yang diambil dari ponsel Ardi, dan tentu saja, video konfrontasinya dengan Ardi, di mana suaminya akhirnya mengakui perselingkuhannya. Sambil mengetik deskripsi untuk unggahan pertama, Rina merasa emosinya kembali mengalir. Ia tahu ini akan sangat menyakitkan bagi dirinya, tetapi juga bagi Ardi dan Sarah. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini tanpa balasan, tulisnya. Ini adalah kenyataan yang harus diketahui oleh semua orang. Bagaimana seorang suami bisa mengkhianati keluarganya dengan wanita lain yang sudah cukup lama dikenal? Saat video itu diunggah, Rina menunggu dengan cemas. Tidak lama setelahnya, komentar-komentar mulai berdatangan. Rina melihat bagaimana video tersebut mulai mendapatkan banyak perhatian. Banyak yang mengomentari dengan simpati kepada dirinya. Banyak juga yang mengecam tindakan Ardi dan Sarah. Beberapa teman-temannya memberi dukungan, mengungkapkan rasa kasihan dan mengagumi keberaniannya. Ada juga yang menyebutkan bahwa Rina adalah contoh keteguhan hati dan keberanian yang patut diacungi jempol. Namun, itu baru permulaan. Beberapa jam setelah video itu tersebar, Rina mulai melihat efek dari unggahannya itu. Video tersebut menjadi viral, tersebar ke berbagai platform sosial media dengan cepat. Banyak orang mulai mengecam perilaku Ardi dan Sarah. Sebagian besar orang merasa marah karena merasa telah dikhianati oleh hubungan yang tampaknya sangat indah dan ideal. Komentar negatif membanjiri setiap postingan Ardi dan Sarah. Beberapa netizen bahkan mulai menyebarkan informasi lebih lanjut tentang Sarah, mengekspos berbagai fakta tentang kehidupannya yang glamor dan penuh kemewahan, yang kini tampak sangat meragukan. Di sisi lain, Rina mulai melihat bagaimana Ardi dan Sarah terperangkap dalam kontroversi besar ini. Reaksi dunia luar begitu keras. Orang-orang mulai mempertanyakan integritas mereka,
Dan kebohongan-kebohongan yang selama ini mereka tutupi dengan begitu rapinya mulai terungkap satu persatu. Tidak hanya itu, Rina juga mendapat perhatian dari sejumlah media yang mulai meliput kisahnya. Beberapa wartawan menghubungi dirinya untuk mendapatkan wawancara eksklusif. Pada saat itu, Rina merasa dirinya sudah tidak bisa mundur lagi. Ia tahu langkah ini besar, dan akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Tetapi ini adalah cara untuk melepaskan dirinya dari belenggu pengkhianatan itu. Di tengah kepopuleran video tersebut, Rina merasakan ada sesuatu yang sangat lega dalam dirinya. Tentu saja, rasa sakitnya tidak bisa begitu saja hilang, tetapi dengan mendapatkan dukungan dari banyak orang yang kini tahu kebenaran, Rina merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang dibuat oleh suaminya. Video yang diunggah oleh Rina, bersama dengan bukti-bukti yang menyertainya, dengan cepat mengubah hidup Sarah dan Ardi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hubungan gelap yang mereka jalin dengan diam-diam selama ini akan berujung dengan kegemparan yang sebesar ini. Reaksi dari dunia luar begitu kuat dan tak terduga. Sarah, yang selama ini bangga dengan status selebgramnya, mulai merasakan dampak negatif dari viralnya video tersebut. Akun sosial medianya yang sebelumnya penuh dengan likes dan komentar positif kini dipenuhi dengan hujatan. Setiap unggahan yang ia bagikan, baik itu foto diri, iklan endorse, atau cerita kesehariannya, kini dibanjiri dengan komentar negatif yang mencemooh perilakunya. Beberapa pengikutnya yang selama ini setia mulai menghilang, dan jumlah followernya mulai berkurang drastis. Bahkan sejumlah brand ternama yang dulu memberinya endorsement mulai menarik diri. Mereka tidak lagi ingin terkait dengan selebgram yang kini tercemar oleh skandal perselingkuhan. Sarah, yang sudah biasa hidup mewah dengan pendapatan dari endorsement tersebut, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia kehilangan banyak tawaran yang selama ini ia anggap pasti. Dari berbagai platform media sosial, beredar berbagai spekulasi tentang Sarah, mulai dari masa lalunya, kepribadiannya yang dianggap palsu, hingga peranannya dalam menghancurkan rumah tangga orang lain. Sarah merasa terpojok. Tak hanya dunia maya yang mencemuhnya, tetapi bahkan sahabat-sahabatnya mulai menjauh. Dia merasa sepi dan sendiri. Di sisi lain, Ardi juga mengalami kehancuran serupa. Sejak video itu tersebar, ia mendapat hujatan dari rekan-rekannya di kantor. Ternyata, hubungan gelapnya dengan Sarah sudah diketahui oleh beberapa orang di tempat kerjanya. Rekan-rekan kerjanya yang dulu menghormatinya kini mulai menjauhinya. Sementara para atasan di perusahaan tempatnya bekerja merasa malu dan kecewa. Tidak lama setelah video itu menjadi viral, Ardi dipanggil ke ruang HRD dan diberitahu bahwa perusahaan tidak bisa lagi mentolerir skandal pribadi yang mencemari nama baik perusahaan. Ia kehilangan pekerjaannya dalam sekejap. Reputasinya hancur. Dan dengan itu hilanglah juga kesempatan-kesempatan karir yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Satu demi satu, orang-orang yang dulu menganggapnya sebagai rekan profesional mulai menjauh. Ardi yang pernah merasa di atas angin kini jatuh begitu dalam, merasakan kenyataan pahit akibat pengkhianatannya yang terungkap. Ardi duduk terdiam di ruang kerjanya, memandangi surat pemecatannya yang kini berada di atas meja. Segala yang dia miliki, pekerjaan, karir, bahkan reputasinya, tiba-tiba runtuh begitu cepat. Semua usaha yang selama ini dia bangun, baik dalam karir maupun kehidupan pribadinya, hancur berantakan hanya karena sebuah kesalahan yang ia lakukan. Namun, meskipun dia merasa terpuruk, ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada kehilangan pekerjaan itu, kehilangan harga dirinya. Rekan-rekannya di kantor, yang dulu memandangnya dengan rasa hormat, kini hanya menjauhkan diri. Banyak yang mulai menghindari percakapan dengannya. Bahkan tidak sedikit yang mengucapkan kata-kata sinis secara diam-diam. Beberapa bahkan mulai mengejeknya melalui percakapan di belakang. Ketika Ardi menghadapi atasan-atasannya di ruang HRD, rasanya seperti seluruh dunia menghakiminya. Pimpinan perusahaan menyatakan bahwa mereka tidak bisa mentolerir skandal besar yang melibatkan salah satu karyawan mereka. Semua ini berawal dari sebuah video yang viral di media sosial, dan kini dia tak lagi memiliki tempat dalam perusahaan itu. Ketika Ardi keluar dari ruang HRD dengan kepala tertunduk, rasa malu yang menyertainya membuat langkahnya terasa semakin berat. Dia sadar bahwa semua ini tidak bisa dibenarkan.
Pengkhianatan terhadap Rina dan keluarga mereka, ditambah lagi dengan skandal publik, sudah membuat segalanya mustahil untuk dipertahankan. Dia tidak bisa lagi mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Bahkan, sebagian besar teman-temannya mulai meragukan integritasnya. Kepercayaan yang selama ini dia bangun hilang begitu saja. Di sisi lain, Sarah juga tidak jauh berbeda. Ia terkejut mendapati betapa cepatnya dunia media sosial yang dulu membesarkannya kini berbalik menghinanya. Sebagai seorang selebgram dengan ribuan pengikut yang sebelumnya setia, dia kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa dia telah kehilangan hampir semua endorsement yang ia miliki. Banyak brand ternama yang memilih untuk mencabut kerjasama dengan dirinya, karena reputasinya yang kini tercemar. Pengikutnya yang dulunya memberi dukungan tak terhingga kini mulai mencemooh dan menuntut penjelasan. Sarah mencoba menghubungi beberapa orang yang pernah bekerja sama dengannya, berharap untuk mempertahankan reputasinya di dunia maya. Namun, semuanya terasa sia-sia. Teleponnya tidak dijawab, emailnya tidak dibalas. Satu-satunya hal yang tetap setia mengikutinya adalah cemoohan yang terus berdatangan di kolom komentar setiap kali ia mengunggah sesuatu. Malam hari, Sarah duduk sendiri di apartemennya yang dulu terasa begitu nyaman. Sekarang, setiap sudut ruangan itu terasa begitu kosong. Dunia yang ia bangun, dengan segala kemewahan dan popularitasnya, kini tampak sangat rapuh. Tidak ada lagi perhatian yang datang dari pengikutnya, tidak ada lagi undangan dari acara-acara besar, tidak ada lagi tawaran endorsement. Semua itu hilang begitu cepat, meninggalkan Sarah dalam keheningan dan kekosongan yang luar biasa. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Namun, rasa penyesalan yang muncul belakangan ini tidak cukup untuk mengubah keadaan. Ia mulai bertanya-tanya tentang pilihannya selama ini. Mengapa ia begitu terobsesi dengan popularitas dan kekayaan hingga mengabaikan konsekuensi dari tindakannya? Dan kini, semua itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ardi, yang merasakan kehancuran serupa, mencoba menghubungi Sarah. Namun, Sarah, yang kini lebih terluka dari sebelumnya, hanya memberi respon singkat dan dingin. Ia tahu bahwa dia dan Ardi berada dalam situasi yang sama, keduanya telah kehilangan segala sesuatu yang mereka miliki. Tetapi, saat mereka mencoba saling menguatkan, mereka menyadari bahwa pengkhianatan yang telah mereka lakukan bukan hanya merusak hubungan mereka dengan pasangan masing-masing, tetapi juga menghancurkan hidup mereka secara keseluruhan. Ardi, kita tidak bisa kembali lagi, ujar Sarah dengan suara lirih ketika mereka berbicara melalui telepon. Semua sudah berubah. Kita tidak bisa memperbaiki ini. Ardi hanya bisa mengangguk pelan meskipun Sarah tidak bisa melihatnya. Aku tahu. Aku juga merasa semua ini hancur. Sarah, tidak ada yang tersisa. Mereka terdiam sejenak, saling merasakan keputusasaan yang sama. Hanya dalam kesunyian, mereka bisa merasakan betapa dalamnya kesalahan yang telah mereka buat. Sementara Ardi dan Sarah terjebak dalam kegagalan yang mereka buat, Rina mulai menemukan jalan baru dalam hidupnya. Keputusan untuk mengajukan perceraian ternyata membuka banyak pintu bagi perubahan besar dalam hidupnya. Setelah pertemuan dengan pengacara, semua proses perceraian berjalan relatif lancar, meskipun tentu saja tidak tanpa rasa sakit. Namun, meskipun proses itu berat, Rina merasa bahwa keputusan ini adalah keputusan yang tepat untuk dirinya dan anak-anak mereka. Rina tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sampai pada titik ini, melepaskan suaminya yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun, dia tahu bahwa untuk bisa melanjutkan hidup dengan baik, dia harus meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Dia tidak akan membiarkan Ardi atau siapapun merusak kebahagiaannya lagi. Pada awalnya, proses perceraian ini membawa banyak ketidakpastian bagi Rina. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menemukan ketenangan dalam dirinya. Ia mulai lebih fokus pada pekerjaannya, yang ternyata memberikan kepuasan lebih besar daripada yang ia duga sebelumnya. Rina menemukan kesempatan untuk memperdalam karirnya, dan dengan dorongan dari teman-temannya yang setia, ia melangkah maju. Kehidupan baru yang Rina jalani tidak lagi terfokus pada membangun kembali rumah tangga yang hancur, melainkan pada kebahagiaan dan kedamaian pribadi.
Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak, memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan stabilitas. Rina merasa lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih bebas daripada sebelumnya. Setiap hari, ia menyadari bahwa meskipun perceraian itu menyakitkan, ia telah membebaskan dirinya dari belenggu kebohongan dan rasa tidak dihargai. Ia tidak lagi takut menghadapi dunia, karena kini ia tahu bahwa ia mampu melangkah sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Teman-teman Rina yang dulu selalu mendukungnya dalam masa-masa sulit mulai mengagumi kekuatannya. Mereka melihat perubahan yang besar dalam dirinya, kepercayaan dirinya yang semakin tumbuh dan semangat hidup yang kembali menyala. Tidak ada lagi ruang untuk rasa takut atau penyesalan. Rina tahu bahwa ia sedang membangun hidup baru, lebih baik, lebih bahagia, dan lebih penuh dengan potensi. Seiring berjalannya waktu, Rina merasa hidupnya semakin membaik. Ia mendapat tawaran pekerjaan baru yang lebih baik, yang memberinya kesempatan untuk berkembang lebih jauh dalam karirnya. Pekerjaan itu juga memberi lebih banyak waktu fleksibel untuk merawat anak-anak dan menjalani hidup yang lebih teratur. Anak-anak mereka pun terlihat lebih bahagia, dan Rina merasa bersyukur bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih stabil. Rina tidak lagi merasa kesepian atau terbelenggu oleh masa lalu. Ia kini lebih mandiri, lebih percaya diri, dan yang terpenting, ia lebih bahagia. Setiap hari, ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri, merasa lebih utuh daripada sebelumnya. Semua yang terjadi, meskipun sangat menyakitkan, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tahu apa yang ia inginkan dalam hidup. Sementara itu, Ardi dan Sarah masing-masing berusaha untuk memperbaiki hidup mereka. Ardi, yang kini kehilangan pekerjaan dan merasa dihukum oleh masyarakat, mulai mencoba mencari jalan baru untuk kembali bangkit. Namun, ia menyadari bahwa meskipun ia berusaha keras, kehidupan yang dulu ia miliki sudah tidak bisa kembali lagi. Sarah juga berusaha untuk memperbaiki citranya di dunia media sosial, meskipun dia tahu bahwa reputasinya telah tercemar. Ia kini berjuang untuk menemukan jalan baru, jauh dari gemerlap kehidupan selebriti yang pernah ia nikmati. Namun, meskipun mereka berdua berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, mereka tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu mereka miliki. Rina, di sisi lain, akhirnya menemukan kedamaian yang sejati dalam hidupnya. Setelah semua yang terjadi, ia tahu bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, karena itu sangat membantu kami untuk terus membuat konten yang menarik. Jangan ragu untuk berkomentar di bawah dan beritahu kami pendapat kalian tentang cerita ini. Apakah kalian setuju dengan keputusan Rina? Atau mungkin ada pendapat lain yang ingin kalian bagikan? Kami sangat menghargai setiap masukan dan diskusi dari kalian. Juga, jika kalian belum subscribe, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah mendukung kami, dan sampai jumpa di video berikutnya.